Okey, jelas. Oke, oke. Kita Ah, mulai, bismillah. Bismillah. Silakan. InsyaAllah Habib, saya minta izin untuk bagi tahu taklimat sikit boleh? Silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi insya-Allah pada Iya. petang ni kita akan mulakan kelas tu daurah usul fiqh bersama Habib Ali. Jadi sebelum kita mula sedikit sajalah beberapa perkara yang saya nak maklumkan. InsyaAllah setiap kelas kita akan rakam lah, dan kita akan rakam. Kemudian selepas kelas nanti kami akan masukkan kelas ni dalam YouTube private. Jadi untuk akses kepada YouTube private tu kami just bagi link ataupun pautan je. Link nanti kami akan masukkan dalam grup Telegram. Nanti insya-Allah lah boleh tengok. Boleh tengok sampai bila-bila lah. Selagi ada YouTube kita boleh tengok link tu nanti insya-Allah. Dan juga mungkin ada yang bertanya untuk pengetahuan juga, kami juga sebelum ni ada buat kelas bersama Habib. Antaranya kitab Muqaddimat dan kitab Imam Sanusi yang sebelum ni, kitab Al-Hafidah. Jadi mungkin kalau nak beli ke boleh bertanyalah dalam grup. InsyaAllah lah nanti kami akan bagilah cara-cara untuk membeli rakaman-rakaman tersebut. Okay, jadi saya rasa cukup sekadar itu. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Habib untuk kelas yang pertama. Dipersilakan Habib. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana kabar semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di daurah yang baru, tetap dengan kumpulan mudzakarah kitab, yaitu tentang daurah apa namanya usul fikih. Biasanya saya berdaurah dengan mudzakarah kitab ini pasal ilmu kalam. Sekarang ilmu baru, yaitu apa? Ilmu usul fikih. Dan insya Allah kedepannya akan ada banyak lagi ilmu-ilmu dengan kelompok mudzakarah kitab lagi. Biasanya di kelas yang pertama itu saya hanya sembang-sembang, ngobrol-ngobrol, cakap santai. Kelas hakiki akan kita mulai di pertemuan yang kedua biasanya, semacam itu. Karena itu saya mungkin kelas ini hanya akan menjelaskan sedikit tentang biografi mu'allif, siapa sih sebenarnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini, kemudian sedikit tentang muqaddimah amat tentang usul fikih. Dan jika ada pertanyaan secara umum daripada peserta, silahkan. Dan biasanya daurah di sini itu karena kita kan live di dalam Google Meet, yang mana biasanya saya itu berdaurah itu menggunakan FB, tak menggunakan Google Meet. Saya menggunakan Google Meet kalau dengan mudzakarah kitab ini. Jadi di dalam Google Meet itu keuntungannya kita bisa langsung bertanya live langsung. Silahkan. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Akan tetapi biasanya di dalam kelas dengan mudzakarah kitab ini, saya akan cakap dulu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Setelah itu, saya akan mengizinkan bagi para peserta untuk bertanya tentang apa yang sudah saya sampaikan. Dan saya harap pertanyaannya itu tidak keluar daripada kelas. Terutama kelas yang barusan saya sampaikan. Dan jangan melebar ke perkara-perkara yang lain, terutama perkara politik. Karena kalau sudah cakap pasal politik itu seronok sekali. Misalnya. Jadi kita tak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi tamat tertawa ini. Apalagi politik Indonesia 01, 02 itu biasanya saya tak akan jawab. Mungkin di Malaysia Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Saya pun tidak paham masalah itu. Karena itu saya ingin majelis ini murni majelis ilmi saja. Karena memang di dalam poster hanya pasal kitab usul fikih dan kitab qawaid asasiyah fi usul fikih. Maknanya kita hanya stuck di sini saja.
Karena kalau kita dalam 17 kali pertemuan itu kita bisa untuk menguasai kitab ini, khair kabir jiddan ya. Karena kitab ini adalah basic untuk kitab-kitab selanjutnya. Dan saya harap untuk tidak tidak meluas ke pembahasan-pembahasan yang kitab-kitab yang lebih tinggi. Jangan sampai ada dalam kelas ini nanti pertanyaan yang tanya pasal kitab Jam'ul Jawami atau tanya pasal Mukhtasar Ibn Hajib. Pertanyaan bagus, akan tetapi saya kira bukan levelnya di sini, karena ini masih di dalam level pengenalan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siru bisairi du'afa, atau maknanya semacam itu. Maknanya ketika Anda itu mengajar atau bersama dengan orang-orang banyak, maka Anda kena tengok orang yang paling lemah, orang yang paling lambat di situ, ya Anda kena berjalan dengan jalan yang paling lambat. Karena itu di dalam level ini saya akan berusaha untuk menjelaskan semudah-mudahnya, paling mudah dengan bahasa paling mudah, agar kita bisa sama-sama memahami kitab Qawaid Asasiyah fi Ushul Fiqh ini dan qawaid-qawaidnya dengan mudah, dengan santai, karena kelas-kelas selanjutnya itu akan lebih mendalam. Itulah cara bagaimana belajar tasalsul yang benar. Bukan yang pertama langsung meluas mendalam. Anda tidak akan paham. Yang pertama biasanya memang belajar kitab apapun, level pertama dia akan basic. Level kedua semakin mendalam, semakin luas. Ketiga semakin luas juga semakin mendalam terus semacam itu sampai di level sampai di level muntahi. Dan kitab Qawaid Asasiyah ini adalah kitab karangan daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan saya pun secara pribadi saya mempunyai sejarah dengan Sayyid Muhammad itu sedikit panjang, bukan dengan beliaunya ya, kan, tetapi dengan murid-muridnya. Ketika saya masih nyantri menjadi santri di Indonesia, di Malang, ketika itu di Darut Tauhid Malang, saya belajar dengan murid beliau agak lama, 3-4 tahun, yaitu Al-Ustadz Husin bin Abdullah Abdul. Saya belajar banyak kitab daripada beliau tentang kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Saya belajar dengan beliau kitab Syarah Nadhum Waraqat karangan Sayyid Muhammad, kemudian Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran, fi Mustalahil Hadis. Jadi sebenarnya nasab saya ke madrasah Sayyid Muhammad ini taklah jauh, karena saya langsung belajar dengan murid-murid langsung daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Begitu pula saya juga pernah belajar dengan Habib Soleh Al-Idrus yang daripada Malang, Jeddah. Kenapa di dalam daurah ini saya memilih kitab Qawaid Asasiyah fi Ushul Fiqh ini? Yang saya melihat kitab ini mudah sekali, yakni memang sesuai untuk level pengenalan daripada usul fikih. Dan ketika saya itu Faifa kemarin itu, ada beberapa pertanyaan di dalam usul fikih yang dilontarkan oleh penguji ketika saya Faifa PhD ya. Kira-kira 2-3 minggu yang lalu, tanggal 19 Mei. Saya Faifa masih baru ya, 2 minggu yang lalu. Tepat ya, hari Kamis juga ya. Hari Kamis juga 2 minggu yang tepat. Pada jam ini saya selesai Faifa 2 minggu yang lalu. Sidang disertasi S3. Seorang penguji bertanya kepada saya tentang sebuah masalah di dalam usul fikih, yaitu masalatul ahliyah. Yang saya ketika itu saya tidak tahu apa itu masalatul ahliyah. Kenapa tajuk masalah ini baru terlintas di dalam telinga saya. Padahal saya itu belajar usul fikih bukan 1-2 kitab saya itu belajar. Saya belajar dan mengajar. Saya ketika di Ahqaf saya menghatamkan Syarhul Mahalli Alal Waraqat, kemudian saya juga menghatamkan kitab Ghayatul Usul, kemudian dirosat usul fikih kitabnya Atharul Adillah Mukhtalaf Fiha dan Athar Qawaid Al-Atharul Ikhtilaf fil Qawaid Asasiyah karangan Dr. Mustafa Al-Bugha dan Dr. Mustafa Al-Khin. Kemudian ketika saya di Jordan pun saya menghatamkan Minhajul Usul dan Syarhul Mahalli ala Jam'ul Jawami. Tapi saya tidak pernah terlintas di dalam telinga saya babul ahliyah. Apa itu babul ahliyah? Sampai saya tanya supervisor saya, "Dokter, apa mabhasul ahliyah ini apa?" Ternyata itu adalah tajuk lain daripada syurutut taklif. Dan itu tidak ada dalam kitab-kitab klasik, tidak ada. Jadi ada beberapa tajuk, yang mana tajuk itu sudah direvisi di dalam kitab klasik ke kitab ke kitab kontemporer, kitab semasa semacam.
Karena itu saya merasa bahwasanya kita perlu untuk selain membaca fan-fan Islam daripada kitab-kitab ulama klasik, kita pun perlu juga membaca kitab-kitab semasa, kitab-kitab Islam daripada karangan ulama-ulama kontemporer, yaitu seperti Mustafa Al-Bugo, Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Dr. Hasan Hetto, dan nanti insya Allah akan ada beberapa level daripada kitab ini. Dan kitab ini hanya level pertama saja, ya level pertama daripada daurah ini. Insya Allah kedepannya akan ada level-level yang lain, yang mana kitab semasa ini mempunyai keistimewaan daripada kitab-kitab yang lain, daripada kitab-kitab klasik. Apa itu? Karena mu'alifnya itu dekat dengan kita, jadi beliau itu bahasanya tidak sesusah bahasanya Asyirazi, tidak sesusah bahasanya Ar-Razi, apalagi bahasanya Tiftazani. Dan begitu pula bahasanya Tajuddin As-Subki, itu bahasa-bahasa yang menurut saya bahasa-bahasa tingkat dewa, yang kita sebagai seorang yang hidup di akhir zaman ini akan susah untuk memahami bahasa-bahasa mereka dan perlu ekstra usaha. Karena itu, kitab ulama kontemporer ini perlu agar kita itu bisa untuk memahami madah ini dengan lebih mudah. Karena makna-makna yang ada di dalam Jamul Jawami, makna-makna yang di dalam Mukhtasar Ibn Hajib sama dengan apa yang ada di dalam kitab Usul Fikih Islami, Usul Fikih Islami karangan Wahbah Zuhaili, Usul Fikih Islami karangan ini Mustafa Al-Bugo, kemudian Al-Wajiz kepunyaan Dr. Hasan Hetto, semuanya sama, atau Usul Fikih karangan Dr. Al-Imam Mustafa Abu Zahra, Muhammad Abu Zahra. Semuanya sama-sama saja. Cuma bahasanya itu lebih mudah, walaupun di dalam di dalam pertarungan antara usuli, kitab-kitab kontemporer tidak akan bisa dijadikan dalil. Maknanya, saya menggunakan kalamnya Subki, saya menggunakan kalamnya Mustafa Al-Bugo, tidak bisa dibandingkan. Cuma kitab-kitabnya kontemporer akan membantu Anda memahami kitab-kitab klasik. Sekiranya Anda memahami asal masalah daripada kitabnya Sayyid Muhammad, daripada kitabnya Mustafa Al-Bugo, untuk masuk ke dalam kitab-kitab klasik seperti Tajuddin As-Subki, Jamul Jawami, Ghayatul Usul, Mukhtasar Ibn Hajib, Minhajul Usul, bahkan At-Tanqih atau Talwih, itu akan lebih mudah. Itu kenapa namanya akan lebih mudah. Kenapa? Karena makna dan asal daripada masalah Anda sudah mempunyai basic dalam kitab-kitab yang lebih mudah untuk difahami, yaitu kitab-kitab kontemporer. Wallahu alam. Ini kenapa saya membuat daurah Qawaid al-Asasiyah fi Usul Fikih, atau daurah fan Usul Fikih dengan kitab-kitab ulama-ulama kontemporer. Kenapa kok tidak saya langsung saja meneruskan kitab Jamul Jawami, yang mana beberapa tahun yang lalu saya sudah menghatamkan kitabnya Dr. Hasan Hetto, yaitu Al-Khulasah fi Usul Fikih. Kemudian saya sebelumnya juga pernah menghatamkan kitab Syarhul Waraqat, mewujud di dalam Syarhul Mahalli alal Waraqat, ada di dalam YouTube. Ketika itu saya mengajar TIC. Kemudian saya juga tahun lalu saya menghatamkan Al-Luma 55 kelas. Kenapa kok saya tidak langsung Jamul Jawami? Karena saya merasa para student ketika mempelajari Al-Luma, mereka kesusahan. Banyak masalah-masalah yang mereka merasa susah untuk memahaminya. Padahal itu yang hadir di tempat saya itu graduate Azhar, graduate kampus-kampus Timur Tengah. Itu mereka masih mengatakan, Habib, selama kelas yang pernah saya ikuti, kelas Al-Luma adalah kelas yang paling susah. Padahal menurut saya dia tidak susah sangat, hanya level level pertengahan. Maknanya kalau orang semacam itu kesusahan, terus bagaimana orang-orang yang tidak pernah merasakan tidak pernah merasakan pengajian Timur Tengah? Pasti level Luma akan menjadi sesuatu yang hampir mustahil untuk difahami. Kenapa ya? Sudah, karena memang ilmu ini bukan ilmu mudah, apalagi kita ini bukan orang Arab. Akhirnya hal-hal semacam ini tingkat kesusahannya untuk difahami itu berlipat-lipat. Karena itu ketika saya diminta untuk mengajar Jamul Jawami, saya menunda dahulu. Saya tidak ingin langsung naik ke Jamul Jawami karena saya melihat banyak student masih belum siap untuk memahami Jamul Jawami. Apalagi untuk memahami kitab di atas Jamul Jawami seperti Minhajul Usul atau atau Mukhtasar Ibn Hajib. Saya bilang santai dulu,
sabar dulu, kita baca kitab-kitab atau ilmu-ilmu pendukung. Kemudian terima kasih kepada Ustadz Azri Kedah dan Kumpulan Mudzakkaratul Kitab yang meminta saya untuk daurah kitab usul fikih, qawaid asasiyah fi usul fikih ini. Yang pertamanya ketika saya itu diminta ini, saya oke-oke saja. Kemudian ketika saya istikharah, saya berpikir lagi, kelihatannya program ini lebih besar daripada apa yang saya kira. Karena program ini mempunyai dimensi yang jauh daripada apa yang saya kira. Wallahu a'lam. Setelah saya pikir-pikir lagi, ternyata kitab ini hanya pintu terhadap dunia baru di dalam fan usul fikih yang mungkin belum kita gali dan mempunyai andil yang sangat besar di dalam keilmuan para pelajar. Karena di dalam kampus-kampus Arab, contohnya saja, saya tak tengok di dalam kampus yang jauh ya, contohnya saja di dalam IAIUN, yang dipelajari itu bukan Jam'ul Jawami, bukan Syarhul Mahalli alal Waraqat, yang dipelajari itu kitab-kitab ulama, doktor-doktor, PhD zaman sekarang, ulama-ulama zaman sekarang. Yang dipakai di dalam IAIUN itu kitabnya Wahbah Zuhaili, yang dipakai itu kitabnya Abdul Karim Zidan, yang dipakai kitabnya Mustafa Al-Bugho. Hampir tidak ada kitab-kitab klasik yang dipakai, setahu saya. Yang menurut saya itu sangat membantu sekali untuk student yang belum pernah merasakan kitab-kitab klasik untuk memulai perjalanan keilmuannya menggunakan kitab-kitab ulama semasa. Jadi para student sekarang mungkin mereka tidak tahu apa saja pembahasan Jam'ul Jawami, apa saja pembahasan Minhajul Usul, tapi mereka lebih mengetahui apa pembahasan kitab-kitabnya Mustafa Al-Bugho, kitab-kitabnya Wahbah Zuhaili, dan ini sangat penting sekali menurut saya ya. Dan daurah ini mungkin akan sangat membantu bagi orang yang ingin mengambil pengajian Islam dimanapun dia berada. Wallahu a'lam. Ini sedikit tentang kitab ya. Menurut saya nanti setelah kitab ini, saya tulis di sini beberapa level. Setelah kitab ini, mungkin kita akan membaca level yang pertama. Ini hanya level pengenalan saja. Level pertama setelah ini kita akan membaca kitabnya Syarah Nazm Al-Waraqat, karangan Syed Muhammad Al-Maliki. Saya masih mencari cetakan yang tepat untuk kitab tersebut. Kemudian level yang kedua adalah Usul Fikih Al-Islami di Dr. Mustafa Gibil Bughoh. Kitab ini alhamdulillah ada PDF-nya. Level ketiga mungkin kita akan baca Al-Wajiz di Dr. Hasan Heto, dan ini dijadikan rujukan di dalam banyak sekali kampus. Dan guru-guru saya di Tarim banyak menyukai kitab itu, karena walaupun kitabnya dikarang oleh Dr. Hasan Heto yang masih hidup sampai sekarang, tapi rasanya itu rasa-rasa kitab Jam'ul Jawami. Saya kira macam kitab Yaqutun Nafis. Kitab fikih dikarang oleh ulama yang mungkin meninggal 50-60 tahun yang lalu, tapi rasanya itu kayak karangannya Imam Nawawi. Subhanallah, sebagian pengarang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Level selanjutnya mungkin kita akan baca Usulul Fikih dari Imam Muhammad Abu Zuhroh. Ini hanya perkiraan saja. Mungkin akan berubah dengan kitab-kitab yang lain dengan level yang sama. Karena pembahasan kitab usul fikih, dia di dalam silsilah pengajian semacam ini, mesti setiap level semakin dalam. Dan mungkin nanti ketika ada yang mengusulkan, Habib, lebih baik kitab ini, saya sangat terbuka sekali. Saya bukan tipe orang yang jika ditanya saya malah tidak. Saya malah senang orang itu bertanya dan membuktikan kalau saya itu salah. Saya akan dengan mudah untuk mengatakan, maaf saya salah, dan insya Allah saya akan belajar lagi. Biasa saja, karena guru-guru saya selama ini juga sangat mudah mengatakan bahwasanya mereka itu salah. Jadi dan inilah sedikit daripada kitab Qawaid Al-Asasiyah, Qawaid Asasiyah fi Usul Fikih, dan di mana letak kitab ini di dalam kajian fan usul fikih. Maknanya kitab ini hanya sebagai pembuka saja, hanya sebagai pengenalan. Bagaimana Anda mengenal usul fikih? Makna pengenalan, Anda akan melewati semua bab usul fikih, dan Anda akan mengetahui apa makna bab dan pembahasan intinya saja. Itu saja. Kita punya target di dalam kajian ini, hanya Anda mengetahui apa saja bab usul fikih, kemudian Anda mengetahui ru'usul masail. Apa ru'usul masail? Poin-poin penting daripada setiap masalah. Nanti setiap poin itu mungkin ada mabahith
sama matolibnya. Itu bukan di kitab ini, bukan dalam daurah ini, dengan di daurah yang selanjutnya dan lebih mendalam lagi dan memerlukan kelas lebih banyak. Ini hanya 17 ya sebagai pengenalan saja. Biasanya kitab ini dipelajari satu semester. Satu semester kira-kira 32 pertemuan. Saya akan ambil sebanyak itu. Saya hanya akan ambil 17, maksimum 20 saja. Itu saja yang akan saya ambil. Mungkin tidak akan sampai 17, mungkin 15, mungkin 14. Intinya yang saya ingin harapkan dalam daurah ini, hanya kita masuk di dalam semua bab usul fikih dan hanya mengetahui usul masail saja. Itu saja. Sekiranya kita menyelesaikan daurah ini, Anda mengetahui apa itu usul fikih, sejarah singkat tentang usul fikih, kemudian apa saja pembahasan usul fikih, dan apa saja poin-poin penting di setiap bab daripada usul fikih. Kalau kita bisa mendapatkan itu dalam daurah ini, saya menganggap kita sudah berhasil. Wallahu a'lam bishawab. Jayidan. Inilah sedikit tentang kitab Qawaid Asasiyah fi Usul Fikih. Anda akan melihat babnya itu Masya Allah lengkap semua, daripada muqaddimah sampai apa itu usul fikih. Nanti ada juga bab tentang kitab wa sunnah, tentang mujmal, mubayyan, amr, nahi. Kemudian nanti ada bab tentang ijma, yang mana ijma itu adalah dalil yang paling kuat. Kemudian bab yang paling susah yaitu bab babul qiyas. Kemudian yang paling terakhir adalah tentang mufti, al-mustafti, dan ijtihad. Maknanya kitab ini mencakup semua bab yang ada di dalam usul fikih, tapi dengan level yang sangat ringan sekali, dan hanya level surface saja, permukaan saja. Memang kitab ini dibuat untuk itu. Dan Anda kalau membaca muqaddimah daripada yang ditulis oleh Sayyid Muhammad, memang Sayyid Muhammad menulis kitab ini untuk itu, untuk memberi pengetahuan umum, pelajar, pemula, untuk untuk bab usul fikih. Dan ilmu ini bukan ilmu yang mudah ya, bukan ilmu yang mudah. Ilmu ini bukan ilmu yang mudah. Ilmu ini sedikit susah karena dia itu bukan ilmu asing, tapi dia itu adalah gabungan daripada banyak sekali ilmu. Dalam usul fikih Anda akan menemukan mabahis lughawiyah, pembahasan pasal bahasa. Anda akan menemukan pembahasan pasal akidah. Anda akan menemukan pembahasan pasal mantik. Dan nanti contoh-contohnya Anda perlu fikih. Maknanya ilmu usul fikih itu kira-kira adalah gabungan daripada 4 ilmu ini. Apa? Akidah, mantik, bahasa, dan fikih. Gabungan daripada ilmu ini dikatakan tentang ilmu usul fikih. Dia memang tidak mudah, tapi tidak mustahil untuk difahami. Apalagi kalau Anda naik di dalam kitab-kitab yang level tinggi, terutama dalam kitab klasik seperti kitab-kitabnya At-Taudih karangan Sodrul Syariah, dan yang dihasyiai oleh Sayyid Wasa'ad, atau kitab karangannya Syarah Mukhtasar Ibn Hajib yang dihasyiai juga oleh Sayyid Wasa'ad. Alhamdulillah, ini sedikit tentang kitab ini. Adapun saya punya sanad di dalam ilmu usul fikih ini. Dulu saya pertama kali belajar usul fikih dengan guru saya di Malang, yaitu Al-Ustadz Husin bin Abdullah Abdun. Ketika itu saya membahas beberapa mabahis. Saya membaca beberapa mabahis, beberapa bab daripada kitab Syarah Nadhom Qawaid, Syarah Nadhom Waraqat, karangan Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Itu adalah pertama saya punya interaksi dengan ilmu usul fikih. Kemudian saya berangkat ke Al-Aqaf University untuk mengambil degree, dan di sana saya belajar Syarhul Mahalli Alal Waraqat dengan Dr. Abdullah Abdul Qadir Al-Idrus yang sekarang menjadi Ketua Universitas Wasatiyah kepunyaan Habib Abu Bakar Al-Adni. Kemudian setelah itu saya belajar Ghayatul Usul sampai selesai dengan banyak sekali mudaris di Aqaf, dan pembahasan yang paling penting yaitu pembahasan qiyas saya langsung belajar dengan Dr. Amjad Rashid yang sekarang menjadi ulama besar di Jordan. Kemudian pun saya juga belajar mukhtasar daripada kitab Lubul Usul, yaitu At-Talattuf karangan daripada Ibn Hajar Al-Haytami dengan Dr. Amjad Rashid juga. Kemudian saya berangkat ke Jordan untuk mengambil master. Di sana saya berjumpa dengan banyak sekali ulama akliyah, yaitu Syekh Said dan Madrasatuhu, dan saya sempat belajar Minhajul Usul 2 kali, khatam 2 kali dengan Dr. Abdus Salam Abu Khalaf, salah seorang muridnya Syekh Said Foda yang mutakhasis di dalam bab usul fikih, dan salah seorang
guru saya juga daripada Turki, Syekh Ridwan At-Turki. Kemudian saya berkesempatan alhamdulillah untuk belajar Syarhul Mahalli ala Jam'ul Jawami sampai selesai sekitar 130 kelas dengan wakil, sekarang menjadi wakil mufti Urdun, Aminul Am Ifta Urdun, yaitu Dr. Ahmad Al-Hasanat, yang sekarang menjadi wakil mufti. Mungkin ke depan beliau akan menjadi mufti Mamlakah Urduniyah. Dan saya juga sempat belajar dengan beliau Ba'dul Abwab daripada Syarah Mukhtasar Ibn Hajib, yang saya bercita-cita untuk bisa mengajar kitab itu mungkin 10 atau 15 tahun yang akan datang, karena kitab itu sangat susah sekali, apalagi kalau kita tengok dengan Hasyiah Sayyid Wasa'ad yang ada di dalam. Mumtaz jiddan. Dan adapun saya punya kelas usul fikih, selain kelas ini, saya pernah mengajar Syarah Nadham Waraqat diisi sampai selesai. Kemudian kemudian kitab Khulasah Hasan Heto di daurah yang saya buat sendiri. Kemudian saya pernah menghatamkan kitab Al-Lumah li Syirazi sampai sekitar 55 kelas. Inilah sedikit saya punya sanad di dalam di dalam fan usul fikih ini, dalam fan usul fikih. Sanad bukan maknanya Anda membaca kitab tertentu. Saya tidak merasa semacam itu, akan tapi sanad adalah bagaimana Anda memahami ilmu yang khas. Maknanya sanad di dalam ilmu usul fikih, sanad di dalam ilmu fikih, dalam ilmu kalam, dalam ilmu ini. Ketika Anda mempunyai sanad di dalam ilmu kalam, dalam fikih, dan para masyayikh mengakui ilmu Anda, maka Anda diperbolehkan untuk membaca kitab usul fikih di dalam level apapun. Wallahu a'lam. Adapun ilmu usul fikih itu mempunyai beberapa madrasah. Secara umum ilmu usul fikih mempunyai 3 madrasah. Yang paling pertama adalah madrasah mutakalimin. Madrasah mutakalimin yang dipakai oleh 3 madzhab al-mu'tabarah, yaitu mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah. Itu semuanya menggunakan sistem usul fikih ala thariqatil mutakalim. Apa thariqatul mutakalimin itu? Usul fikih mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ilmu kalam. Untuk level pengenalan, level 1, level 2, tidak ada masalah. Peserta tidak pernah membaca ilmu kalam dan mantik. Tapi ketika masuk level ketiga, hukumnya fardul ain. Sudah bukan sunnah lagi. Fardul ain, para peserta mesti pernah berinteraksi dengan mantik, ilmu kalam, dan fikih. Ketika level 3, kalian tidak pernah membaca ilmu-ilmu ini, membaca level 3 tidak ada gunanya, tidak akan paham. Karena saya pernah mengalami itu. Ketika dulu saya itu hanya belajar fikih saja, saya tidak pernah belajar ilmu kalam dan mantik. Saya sempat menghatamkan Ghayatul Usul di Ahqaf, kemudian saya langsung masuk halaqah tinggi di murid-muridnya Syekh Said Foda ketika itu, yang diajarkan oleh Syekh Abdul Salam Abu Khalaf. Yang beliau muridnya Syekh Said Foda yang paling pandai di dalam bidang usul fikih. Saya masuk ke sana, saya terkejut. Kok usul fikih yang saya pelajari di Tarim tidak sama dengan usul fikih yang saya pelajari di Jordan. Saya baru tahu ternyata usul fikih mempunyai beberapa madrasah. Dan madrasah yang paling kuat dan yang paling mu'tabar adalah madrasatul mutakalimin. Yang maknanya di dalam usul fikih ala madrasatul mutakalimin, kita membahas setiap bab secara bab itu saja, tanpa kita melihat contohnya, tanpa kita melihat fikih. Jadi ketika Anda membahas bab, contohnya bab tentang kias. Anda membahas bab tentang kias. Anda hanya membahas tentang falsafatul kias saja. Dan apa macam-macam kias. Tidak ada hubungan sama sekali dengan aplikasi kias. Aplikasi kias bukan tugasnya usul, itu tugasnya fuqaha. Dulu ketika saya di Hadramut, kita lebih condong ke aplikasi usul fikih, yakni bagaimana kita mempraktekkan usul fikih ke fikih. Karena memang Hadramut adalah madrasatun fikihiyah, yang bisa dipelajari fikih. Jadi mereka lebih condong ke usul fikih, yang usul fikih itu adalah aplikasi daripada qawaid kuliah ke masail fikih. Ketika saya belajar madrasah mutakalimin, saya merasa terkejut dengan tingkat kesusahan dan peliknya dan anehnya istilah-istilah yang baru saya dengar. Padahal
level Minhajul Usul tidak jauh beda dengan Ghayatul Usul ketika itu. Inilah apa namanya pentingnya kita itu mengetahui usul fikih ala thariqatil mutakalimin yang insya Allah saya akan mengajar di daurah ini dan seterusnya menggunakan thariqatul apa namanya mutakalimin, yaitu hanya membahas masalah daripada aspek masalah itu sendiri tanpa aplikasinya ke dalam apa namanya tanpa aplikasinya ke dalam masail-masail fikih. Kemudian setelah masalah ini dibahas dengan tuntas, baru datang fakih, ahli fikih mengambil kaidah ini daripada kita dengan husnudzon musallamah, wahai usuli, aku ambil kaidah ini yang sudah kalian bahas, kemudian aku akan guna kaidah ini di dalam ilmuku. Itu namanya bagaimana thariqah mutakalimin. Ada lagi lawan apa namanya yang natural daripada thariqah mutakalimin, namanya adalah thariqatul fuqaha. Thariqatul fuqaha ini adalah thariqah yang dipakai oleh Al-Imam Abu Hanifah. Bagaimana Imam Abu Hanifah meninggal sebelum membukukan bagaimana cara beliau berijtihad. Karena itu murid-muridnya mencari qawaid usuliyah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah melewati furuk-furuknya. So, tengok ya. Imam Syafi'i tidak, sebelum meninggal membukukan Ar-Risalah. Jadi ilmu usul fikih sudah ada dasarnya. Di dalam Imam Syafi'i sudah settle dalam mazhabnya Imam Syafi'i, dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah belum settle lagi, belum selesai lagi. Jadi murid-muridnya Imam Abu Hanifah seperti Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul Hasan mencari qawaid usuliyah Imam Abu Hanifah, mereka cari-cari daripada masail furu'iyahnya. Jadi mereka daripada bawah ke atas. Karena itu Anda kalau tengok usul fikih ala thariqatil Hanafiyah, ala thariqatil fuqaha, Anda akan tengok seperti qawaid fikih. Nah, tengok usul Syasi, Al-Manar, semuanya mirip-mirip qawaid fikih. Hampir tidak bisa dibedakan mana usul fikih, mana qawaid fikih. Syafi'iyah tidak semacam itu. Mereka memulai usul fikih daripada atas ke bawah. Hanafiyah daripada bawah apa namanya? Ke atas. Kemudian karena pertarungan ini sangat intens antara tiga madhab dan madhab Hanafiyah, mereka sangat kuat sekali ya. Saya merasa hanya madhab Hanafiyah yang boleh versus Syafi'iyah. Karena dua madhab ini mempunyai apa namanya ulama yang sangat banyak sekali. Jangan bandingkan dengan Hanabilah, ulamanya sangat sedikit dan ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan Imam Ahmad bin Hambal bukan mujtahid. Ada sebagian mengatakan semacam itu. Adapun madhab Malikiyah, pengikutnya tidak banyak, rata-rata hanya di mana namanya di Maghrib Arabi, berbeda dengan Syafi'iyah dan Hanafiyah. Hanafiyah itu disokong oleh Utsmaniyah selama 600 tahun. Karena itu ulamanya sangat banyak sekali, begitu pula Syafi'iyah, ulamanya sangat banyak sekali. Dua madhab ini selalu bertarung secara intens. Bukan bertarung otot ya, tapi akal. Rot kitab-kitab terus semacam itu. Akhirnya datanglah Imam Tajuddin As-Subki, itu melihat pertarungan yang sangat intens antara thariqatul mutakalimin dan thariqatul fuqaha. Beliau mengarang thariqah baru, membuat thariqah baru namanya thariqatul jama'. Thariqatul apa namanya? Jama'. Thariqah atau style mix antara kedua thariqah. Yang di apa namanya? Yang di ikonkan oleh kitab Jam'ul Jawami. Yang mana thariqatul mutakalimin, Anda akan tengok di situ sedikit sekali furu' fikih, sedikit sekali. Masalah-masalah fikih sangat sedikit sekali. Anda akan tengok masalah-masalah usul fikih ini lebih condong ke masalah kalamiyah atau masalah falsafiyah. Kalau Anda tengok dalam thariqatul fuqaha, Anda akan tengok ini bukan kitab usul fikih, ini kitab apa namanya? Fikih. Jadi yang sini sangat minim sekali fikihnya, di sini fikihnya itu surplus. Akhirnya dibuat thariqatul jama', yang mana setiap ada qawaid usuliyah ada aplikasinya. Qawaid usuliyah ada aplikasinya. Itu terus macam itu. Thariqatul jama' diprakarsai, diawali oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki, yang kitabnya beliau apa? Jam'ul Jawami. Kemudian datanglah Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, kitabnya Lubul Usul, kemudian Ghayatul Usul. Kemudian
semua setelah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori mengarang kitab usul fikih berdasarkan torikohnya As-Subuki dan torikohnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, yang mana beberapa ulama muasirin seperti guru saya Syekh Said Abdul Latif Woda mengingkari adanya torikotul jama' ini, yang katanya torikotul jama' itu bukan torikoh yang asing, itu hanya implementasi, hanya tahqiq, hanya aplikasi daripada torikotul mutakalimin. Itu bukan torikoh yang khas. Dan torikoh dan style yang dipakai muktamad di dalam perdebatan usul fikih adalah torikotul mutakalimin, dan itu adalah cara bagaimana membahas usul fikih secara hakiki dan benar, agar terbezakan mana usul fikih dan mana fan fikih. Wallahu a'lam. Inilah sedikit tentang torikoh torikoh usul fikih, dan kitab-kitab dalam torikoh mutakalimin itu banyak ya. Di antara kitab itu yang paling famous ada 4. Yang pertama adalah Al-Umad wal Mu'tamad, kepunyaan Abu Husain Al-Basri Al-Mu'tazili. Kemudian kitabnya Al-Ghazali, apa itu? Al-Mustasfa. Dan yang keempat adalah kitabnya Imamul Haramain, apa itu? Al-Burhan. 4 kitab ini adalah kitab rujukan bagi fan usul fikih ala torikotil mutakalimin. Kemudian 4 kitab ini dirangkum semua oleh Imam Razi dalam apa? Al-Mahsul. Imam Razi apa namanya? Al-Mahsul. Dan setelahnya ada siapa itu namanya? Al-Qarafi di dalam Tangkihul Fusul atau Tangkihul Usul. Pas rata-rata semacam itu. Kemudian sekarang hampir semua orang mempelajari Jamul Jawami wa Syuruhu wa Hawashi. Di Ahqaf hanya dipakai apa namanya? Semua pembahasannya tidak berbeda, tapi kitab yang paling best kalau memang Anda benar-benar nak belajar usul fikih, setelah Anda belajar Jamul Jawami, memang benar-benar nak tahasus ya. Nah, tahasus. Setelah Anda belajar usul fikih, setelah Anda belajar Jamul Jawami, belajarlah Mukhtasar Ibnul Hajib, kemudian belajarlah At-Taudih. At-Taudih, kepunyaan suatu syariah yang dihasyiai oleh Sayyid Sa'ad. Syekh Said Woda mengatakan At-Taudih adalah kitab usul fikih yang paling bagus alal itlaq. Saya tidak pernah baca At-Taudih itu, tapi saya ingin ingin baca, karena kitab Taudih ini level kesusahannya sangat tinggi sekali. Wallahu alam. Kita lihat dulu kejap, dengar adzan 2 menit. Suara kecil kah? Kalau saya jelas je. Ada yang cakap ini suara kecil? Oh, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad. Jadi, dan inilah kalau suaranya kecil cakap ya. Ini kadang cakap suaranya kecil ya. Ada yang cakap oke. Suara secara umum oke kah? Jelas tapi insyaallah. Oke. Yes. Jadi, inilah sedikit tentang Thariqah Mutakalimin dan Thariqah Usul Fikih di dalam pembelajaran, dan yang utama adalah Thariqatul Mutakalimin. Dan memang dalam level-level tinggi di dalam pembacaan kitab apapun, memang kita kena membaca mutun. Makna mutun adalah sebuah kitab dengan ibarat yang singkat tapi mempunyai makna yang padat. Itu namanya apa namanya? Mutun. Tapi sekarang karena thariqah itu sangat berguna, dan itu thariqah yang membuat kita menjadi ulama, akan tetapi karena thariqah itu sangat susah, jadi banyak orang-orang pada zaman sekarang itu
kesusahan dan malas memakai thoriqah ini. Dan dipakailah kitab-kitab semacam ini yang membahas masail-masail usul fikih dengan lafadz yang standar, dengan lafadz yang normal, dan dengan tata bahasa yang mudah untuk difahami. Adapun mu'alif kitab ini adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nama beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alawi bin Sayyid Abbas ibnu Sayyid Abdul Aziz Al-Maliki. Beliau lahir di tahun 1367 Hijriah yang bertepatan dengan 1946 Hijriah. Dan beliau belajar di dalam halaqatul ilm fil haramil makki, karena dulu di haramil makki dan madani itu banyak sekali halaqatul dulu sampai sekarang. Cuma sekarang itu sudah banyak dikuasai oleh halaqat durusnya Wahabi semua. Tapi zaman-zaman dahulu banyak ulama-ulama seperti Fadani, wa fulan, semuanya itu mempunyai halaqatul ilm di dalam di dalam haramul makki. Karena itu Anda akan tengok banyak sekali ulama-ulama Malaysia, banyak sekali ulama-ulama Indonesia dan Nusantara ini pergi ke Mekah untuk Pergi ke Mekah untuk belajar. Awal pengenalan ilmu daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah dari ayahnya, Sayyid Alawi Al-Maliki. Dan beliau awal-awal belajar di dalam halaqatul ilm di dalam Haramul Makki dan Haramul Madani. Di sana beliau belajar hadis, tafsir, usul, ulumul lughah. Dan di atas itu beliau juga belajar di dalam sekolah resmi, yaitu di dalam Madrasatul Falah dan Madrasah As-Saulatiyah. Setelah beliau selesai di dalam Saulatiyah dan halaqat-halaqat itu, ayahnya menyuruh beliau untuk pergi ke Al-Azhar. Dan beliau sampai graduate Azhar dan mendapatkan derajat master dan PhD. Ada yang tulis di dalam beberapa website, beliau itu mendapatkan PhD dan umur beliau 25 tahun. Wow, saya cakap itu mudah sekali untuk level Azhar. Umur segitu itu sangat itu sangat hebat sekali. Sangat hebat sekali. Dan yang saya terkejut, beliau ambil fakultas usuluddin. Bukan fakultas hadis, atau mungkin zaman dahulu hadis masuk dalam usuluddin. Atau memang beliau takhasusnya usuluddin, cuma beliau lebih passionnya lebih ke hadisus syarif. Maknanya beliau itu juga ada semi mutakalimnya juga, karena itu kitab-kitabnya beliau itu qawiyah. Dan beliau dilantik sebagai mudarris di Mekah Mukarramah di dalam kampus Ummul Qura, tahun 1390 yang sesuai dengan 1970 Masehi. Kemudian beliau juga dilantik sebagai pengajar di Masjidil Haram tahun 1391 setelah meninggalnya ayahnya. Sayyid Alawi, banyak sekali ulama-ulama Mekah berkumpul dan meminta Sayyid Muhammad untuk menggantikan halaqah ayahnya. Dan beliau juga anggota di dalam Hay'atut Tadris di Jami'atil Malik Abdul Aziz. Anggota di dalam perkumpulan pensyarah di dalam Universitas King Abdul Aziz. Dan Al-Azhar memberinya gelar profesor, dahsyat, diberi gelar profesor oleh Al-Azhar pada tahun 1421 Hijriah yang sesuai dengan 6 Desember tahun 2000. Maknanya tahun 2000, kira-kira 22 tahun yang lalu, Sayyid Muhammad mendapat gelar Ustadziyah, profesor daripada Al-Azhar, setelah Al-Azhar melihat bagaimana kiprah beliau di dalam berdakwah, mengajar, dan kiprah beliau di dalam ilmu. Dan beliau pernah menjadi kepala Musabaqah Tilawatil Quran Internasional tahun 1399 sampai 1401, 3 tahun Hijriah. Dan banyak sekali beliau itu membuat pesantren di Malaysia, Thailand, dan di Indonesia. Dikatakan di sini ada sekitar 30 ma'had dan sekolah di Asia Timur. Di Asia Timur kita melihat banyak sekali murid-muridnya beliau di Malaysia ini, di Indonesia, dan di Thailand. Banyak sekali murid beliau, karena selain beliau itu pengajar di kampus,
Beliau juga beliau juga pengusaha dan beliau mempunyai hubungan yang dekat dengan keluarga diraja Saudi dan beliau banyak mengambil pelajar-pelajar daripada Indonesia dan Malaysia untuk belajar di rumah beliau ya. Dan sekarang banyak sekali graduate-graduate daripada Sayyid Muhammad yang berada di Indonesia mengajar, punya pondok atau berdakwah di Indonesia. Dan mempunyai perkumpulan namanya Hayatus Sofwah Al-Malikiyah. Dan kalau antum biografi beliau lebih detail, ada seorang penulis namanya Zuhair Jamil Qutbi yang menulis tentang biografi Sayyid Muhammad dengan nama Al-Maliki, Alimul Hijaz, yang dicetak di Mesir. Begitu pula saya tengok ada kitab lagi, namanya yang ditulis oleh Hamad Al-Husaini. Kitabnya namanya Imamu Darul Bi'tsah, As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani wa Atharuhu fil Fikril Islami. Maknanya ada dua kitab, kalau memang nak mengetahui tentang detail siapa itu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Adapun kitab-kitabnya beliau yang saya tengok itu ada hampir 100 kitab. Hampir 100 kitab. Daripada yang kecil sampai yang besar. Kitabnya beliau yang paling famous adalah Mafahim Yajibu an Tusahhah. Yang ketika Wahabi melihat kitab itu aqamad dunya walam yuqidhu. Kalau orang-orang orang-orang pensyarah kampus UI itu cakapnya aqamad dunya wa aqadahu wa aqamahu walam yuqidhu ya. Hanya didirikan, didudukkan, lagi maknanya Wahabi kebakaran jenggot dengan dengan adanya kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Dan sebab itulah kelihatannya Sayyid Muhammad banyak dipersusah urusannya untuk mengajar di Mekah, untuk mengajar di Haramul Makki dan di tempat-tempat resmi karena tidak sesuai akidahnya beliau dengan akidah kerajaan Saudi, yaitu akidah Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya beliau kira-kira keluar daripada mengundurkan diri daripada kampus dan fokus untuk berdakwah dan membina generasi-generasi baru di rumahnya beliau yang ada di Rusaifah. Wallahu a'lam. Dan di antara guru-guru beliau yang pertama adalah ayah beliau sendiri, As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, kemudian Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, pengarang Syarah Nadham Baiquniyah. Kemudian yang ketiga adalah Hasan bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal. Wallahu a'lam. Mungkin ini adalah pengarang syawahid ala Kawakibud Durriyah, syarah Mutammimah Al-Jurumiyah. Kemudian juga di antara guru beliau Abdullah Said Al-Lahji, sahib Qawaid Fiqhiyah Al-Idhah yang saya akan buat daurah, kami saya akan datang insyaallah. Kemudian di antara guru beliau juga Muhammad Makki Al-Kattani. Kemudian di antara guru beliau Mufti Diyar Misriyah Sabiqon Muhammad Hasanen Ma'ruf ya. Kemudian di antara guru beliau juga Muhammad Yasin Al-Fadani. Dan banyak sekali guru-guru beliau, dan beliau setelah graduate daripada Azhar pergi ke India, pergi ke Pakistan untuk mengambil hadis syarif, dan beliau mengumpulkan kira-kira 200 sanad, dan sebagian ulama menggelarinya Muhaddisul Haramain, karena memang kalau Anda nak belajar ilmu hadis, ilmu Quran, memang Haramain adalah tempatnya. Jangan belajar ilmu-ilmu akliyah macam mantik, ilmu kalam di sana. Kelihatannya Tobi'ah Haramain tidak menerimanya. Karena itu sampai sekarang saya belum pernah tengok ada ulama-ulama kalami, ulama-ulama mantiki daripada Haramain Asy-Syarif. Kan Anda akan tengok rata-rata ulama-ulama akliyah itu daripada Mawaro An-Nahar. Mawaro An-Nahar itu daerah-daerah Rusia situ. Kira-kira di Chechnya itu ada sungai namanya Jihun. Ulama-ulama daripada daerah balik sungai Jihun itu dikatakan ulama Mawaro'an Nahar, seperti Al-Jurjani, Tiftazani, rata-rata ulama mantik, Khoyali, rata-rata daripada daerah sana. Kalau Anda nak tengok ulama-ulama ulum-ulum nakliyah, lughah, hadis, tafsir, semua daripada daerah-daerah Hijaz, karena memang perbedaan ideologi, perbedaan pasion antara Mawaro An-Nahar wa Maqobla Waro An-Nahar itu sudah ada sejak zaman dahulu yang terrepresentasi
dengan madrasatu ahli hadis dan madrasatu ahli roy. Ada sejak zamannya Imam Abu Hanifah, karena memang orang-orang Hijaz lebih sesuai dengan ahlul hadis dan orang-orang Baghdad lebih sesuai dengan apa namanya ahlul roy. Wallahu a'lam. Dan beliau meninggal Fajr Jumat tanggal 15 Ramadan tahun 1425 Hijriah. Ada saya tadi tengok satu website sebelum beliau itu meninggal beberapa bulan, call salah satu muridnya yang dekat dengan beliau di Indonesia, kemudian tanya, engkau tak nak Ramadan tak nak ke Mekah kah? Katanya Sayyid Muhammad, engkau mesti ke Mekah, engkau tak nak tengok jenazahku kah? Jadi sebelum beberapa bulan sebelum meninggal itu, beliau call muridnya kan macam sudah tahu atau terasa kalau beliau itu apa namanya akan meninggal ketika Ramadan tahun itu. Hakadal ulama ya. Macam diberi tanda-tanda oleh Allah bahwasanya ajalnya itu sudah dekat. Wallahu a'lam. Inilah sedikit tentang kitab tentang Thoriqoh Fanil Usul Fikih, kemudian mu'alifnya. Saya kira kelas hari ini cukup sampai sini saja. Sekarang jika ada pertanyaan tentang apa yang sudah saya jelaskan dan tentang hal-hal berkaitan tentang usul fikih, silahkan. Baik, jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus. Jadi, kalau tak boleh nak buka mic, boleh tanya di ruangan chat, saya boleh bacalah insya-Allah. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Habib, tadi Habib ada sebut nama kitab Al-Mahsul dan ada 4 kitab yang Habib kata dia adalah himpunan daripada 4 kitab tersebut. Saya tak sempat nak catat tadi. Mungkin itu adalah pertama adalah Al-Mustasfa karangan Imam Ghazali. Kemudian Al-Burhan karangan gurunya Imamul Haramain Al-Juwaini. Kemudian ada lagi Al-Umad wal Mu'tamad. 2 kitab ini kalau tak silap karangan daripada Abdul Husain Al-Basri. Dan 4-empatnya ada di dalam internet, Anda boleh tengok ya. Anda boleh tengok. 4-empatnya ada di internet dan 4 kitab ini semuanya dirangkum oleh Al-Imam Ar-Razi. Yang mana Imam Ar-Razi ini jika disebutkan di dalam kitab usul fikih dengan kata-kata wa qala al-imam. Siapa itu al-imam? Fakhruddin Ar-Razi. Iya, ayo. Ketika ada kata-kata al-imam di dalam kitab usul fikih, maknanya adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengumpulkan 4 kitab ini dalam kitabnya beliau apa? Al-Mahsul. Al-Mahsul. Saya tengok cetakan terbaru itu Al-Mahsul 4 jilid. 4 jilid. Yang mana Al-Mahsul itu disyarahkan oleh Al-Qarafi tak silap. Namanya Nafaisul Usul. Ada sekitar 20 jilid apa berapa? Ada dijual juga itu. Dijual juga. Silakan. Nak tanya lagi? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang Siapa pembahagian ini? Adenin. Oke. Tanya berkenaan pembahagian usul fiqh ni ada Thoriqul Mutakallimin, Thoriqul Fuqaha, ada satu lagi saya tertinggal Habib. Thoriqul Jama' baina thoriqatain. Mix antara 2 thoriqah. Thoriqatul Jama'. Oke. Thoriqatul Jama', kitab yang paling famous dalam Thoriqatul Jama' itu yaitu apa itu namanya itu Jamul Jawami'. Ada lagi karangannya Imam mazhab Hanafi namanya Musallamus Tsubut. Musallamus Tsubut dan syarahnya namanya Fawatihur Rohamud. Di dalam internet ada itu. Musallamus Tsubut dan Fawatihur Rohamud. Dan kira-kira kitab At-Taudih karangan Sodrus Syariah juga dalam Thoriqatul Jama'. Tapi itu levelnya tinggi sedikit itu. Yakni kalau ada orang boleh paham At-Taudih dan Talwih dan hasyiahnya ala Sayyid wa Sa'ad, kita kena kejar orang itulah. Kena kejar orang itu. Ayo. Silakan. Assalamualaikum Habib. Saya Muhammad. Waalaikumsalam. Muhammad Hakim. Okey. Saya ada soalan berkenaan dengan ilmu sekurang-kurang kita yang kita perlu belajar, yang perlu kuasai untuk mendalami sedikit sebanyak dalam ilmu usul fiqh ni lah.
Kita Usul fikih, kata Jidan. imam kitab mantik dan kitab ilmu kalam yang paling kurang sekali. Oke. Untuk dalam program ini ya, program dengan Mudzakkaratul Kitab yang nanti kita akan baca beberapa kitab insya Allah. Tapi nanti baca kitabnya tidak langsung, makanya mungkin ketika qawaid asasiyah langsung kitab ini kita mungkin break dulu biar biar mengakar. Untuk level pertama, untuk level pengenalan, level pertama, level kedua baca level 1 aja. Maknanya fikih usul ilmu kalam level 1. Kalau Anda boleh di Jinan TV itu ada Tahdhib Syarah Sanusiyah, itu cukup. Tahdhib Syarah Sanusiyah itu cukup. Untuk mantik level 1 pun cukup di Jinan TV, mauqi saya dalam Jinan TV ada syarah Sulamun Awraq itu cukup. Ada syarah Isaguji itu cukup. Qisasul Mustaqim cukup untuk sampai level 2. Fikih, kalau di fikih Anda bisa belajar Yaqutun Nafis yang ada di dalam Jinan TV dan Muqaddimah Hadromiyah cukup. Untuk sampai level 2 itu cukup. Setelah level itu, cerita lain. Setelah level 3, kalau Anda nak belajar usul fikih di dalam level 3, Anda mesti upgrade ilmu-ilmu alat Anda. Anda mesti naik level ke mantik level setelahnya. Ilmu kalam juga minimum Anda kena baca Nadhum Jauharah. Kenapa? Karena di dalam pembahasan usul fikih dengan level tersebut Anda akan tengok banyak sekali masail-masail kalamiyah dan banyak sekali masail-masail mantikiyah. Kalau Anda tidak paham di situ, kalau sampai Anda tidak punya basic dalam masail kalamiyah dan masail mantikiyah pada level itu, Anda akan kesusahan, sangat kesusahan sekali. Wallahu a'lam. Itu yang minimal Anda mesti belajar level-level di dalam usul fikih kalau Anda nak mempelajari usul fikih secara hakiki sampai level 3. Adapun kalau Anda nak sampai level muntahi, yaitu Anda kena belajar ilmu kalam pun minimum sampai syarhun nasafiyah, mantik sampai syarhus samsiyah. Baru Anda bisa untuk belajar usul fikih sampai level muntahi. Wallahu a'lam. Minhajnya fikihnya pun kena sampai level minhajut tolibin. Baru Anda bisa belajar usul fikih dengan level muntahi. Karena keilmuan Islam itu Ustadz, semuanya itu berkaitan satu sama lain. Anda tidak bisa hanya belajar usul saja, tidak bisa. Fikih saja, tidak bisa. Karena setiap ilmu itu berkaitan satu sama lain. Maknanya Anda hanya belajar fikih saja, Anda tidak akan bisa paham mendalam. Anda hanya belajar lughah saja, tidak akan bisa paham mendalam. Maknanya untuk belajar apapun, untuk belajar saya punya passion di lughah. Anda mesti mempunyai basic dalam segala ilmu. Kemudian satu ilmu itu Anda dalami, yaitu yang namanya takhasus. Karena itu kalau Anda belajar kedokteran, perobatan, pertama Anda belajar semuanya basic semua. Kemudian Anda nak menjadi pakar, saya lebih selesa, saya pakar mata. Ya belajar mata saja. Setelah Anda belajar semuanya basic. Karena mata akan berhubungan dengan semua yang ada semua di badan manusia. Itu pola pasal jantung, pasal urat, pasal tulang, semuanya mempunyai hubungan dengan semua yang ada di tubuh sama. Di dalam keilmuan Islam pun fikih mempunyai hubungan dengan usul fikih, mempunyai hubungan dengan mantik, mempunyai hubungan dengan kalam. Dan itulah maksud daripada kitab Ihya Ulumuddin, yang mana Ihya Ulumuddin dikarang oleh Imam Ghazali untuk memberitahu kepada kita bahwasanya hidupnya agama itu bukan hanya dengan belajar tasawuf saja, kan, tapi dalam kitab Ihya Ulumuddin ada akidah, tasawuf, fikih. Ketika Anda mempelajari 3 ilmu ini dan saling berkaitan, agama itu akan hidup. Wallahu a'lam. Silakan. Habis ada orang bertanya daripada saudara Rizki. Habis belajar kitab ni, bagusnya belajar kitab apa Ustaz? Apa? Habis belajar kitab ini, bagusnya belajar kitab apa? Saya pribadi, saya rekomen kalau kitab ini selesai, baca kitabnya Sayyid Muhammad Al-Maliki lagi, biar kita paham apa sebenarnya madrasahnya Sayyid Muhammad, karena setiap ulama mempunyai style masing-masing. Stylenya Hadramut tak macam stylenya Urdun. Stylenya Syekh Said Foda tak macam stylenya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udon, guru saya. Stylenya Syekh Ali Jum'ah tak macam stylenya Syekh Said Foda. Maknanya kita secara
apa namanya, yang benar di dalam belajar, Anda kena tahakkuk stylenya satu ulama dulu. Satu ulama dulu. Oh, saya lebih selesa dengan stylenya Sayyid Muhammad. Ya sudah, stylenya Sayyid Muhammad itu kitab kuni apa? Kemudian setelah kita paham apa stylenya Sayyid Muhammad, kita bisa untuk mencabang ke style-style yang lain. Karena itu saya rekomen setelah kitab ini selesai, baca dulu kitabnya beliau juga yang levelnya di atas ini, yaitu Syarah Nadhum Waraqat. PDF-nya ada, di internet ada, tapi cetakannya cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Saya tak terlampau suka cetakan itu karena banyak salahnya. Saya masih coba cari cetakan-cetakan yang lain, kitab Syarah Nadhum Al-Waraqat. Yang mana nanti insya Allah daurah setelah Qawaid Asasiyah juga akan memakai Syarah Nadhum Waraqat. Agar kita tahu apa torikohnya dan stylenya Sayyid Muhammad, agar kita jadikan torikohnya Sayyid Muhammad itu sebagai basic. Dengan basic itu kita bisa untuk memperluas, kita punya ufuk dan punya masyhad ke torikoh-torikoh yang lain di dalam usul fikih. Wallahu a'lam. Silakan. Coba ada yang nak bertanya soalan lagi? Jahid? Tidak ada? Biasa tak ada kot. Jadi, insya Allah pertanyaan kalau memang tidak sempat ditanyakan di sini atau mungkin malu atau apa atau tidak sempat untuk mendengarkan, boleh bertanya di mana namanya di Telegram. Di Telegram nanti akan ada diskusi, mungkin akan ada beberapa tugas saya berikan dan tolong dikerjakan. Dikerjakan, saya tidak akan marah-marah karena semua sudah ulama ya, semuanya sudah graduate degree, semuanya sudah ada yang sudah punya anak, mungkin semua sebagian itu umurnya di atas saya malulah nah marah. Semua sudah besar, sudah bukan budak-budak tadika lagi. Karena itu nanti saya akan berikan beberapa tugas, tolong cari ini, yang mohon dibantu dan di-share di grup agar semuanya itu mendapat faedah. Karena kalau kita tidak penat di level ini, level-level selanjutnya kita akan jauh lebih penat. Dan kitab ini hanya memperkenalkan usul fikih saja. Jadi ketika Anda hatam kitab ini, Anda hanya mengenal usul fikih secara global dari awal sampai akhir, tidak lebih daripada itu. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita jumpa lagi di Kamis akan datang ya. Kamis akan datang di waktu yang sama. Jika saya tidak bisa untuk mengajar atau apa hari Kamis karena ada urusan yang tidak bisa saya tinggal, akan saya umumkan atau diumumkan oleh pihak penganjur di Telegram dan semua pengumuman akan dibuat di grup Telegram. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kita masih belum bisa mulai kitab lagi karena memang kelas awal hanya untuk borak-borak saja, ngobrol-ngobrol saja, santai. Insya Allah kelas yang hakiki kita akan mulai di Kamis yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Habib.